Pegunungan Serayu, sebuah jajaran dataran tinggi yang membentang di tengah Pulau Jawa. Pada bagian utara, puncak tertingginya berada pada Gunung Slamet, 3.428 meter di atas permukaan laut. Letak Pegunungan Serayu di bagian utara dibagi menjadi 3 bagian. Bagian barat, Bumi Ayu, bagian tengah, Karangkobar, dan bagian timur, Ungaran. Pegunungan Serayu menjadi saksi perjalanan teman-teman berkelana selama 36 jam lamanya. Petualangan mereka tentu tidak mudah. Namun, pengalaman yang didapatkan pasti akan terasa mewah. Inilah rekam jejak mereka. Karena kita menyebutnya exploration race. Jadi race yang sifatnya eksplorasi terhadap atau kepada rute baru yang tidak umum, mungkin belum pernah digunakan oleh pesepeda gitu. Kita bikin kelana mencoba sebisa mungkin untuk milih daerah yang paling tengah. Dari timur bisa ke tengah, dari barat bisa ke tengah, jadi kita ke tengah, explore daerah Jawa Tengah aja dulu gitu, nggak usah jauh-jauh, tapi ternyata bagus banget sih. Sisi terrainnya tuh menarik sekali. Jalan-jalan yang dilewati itu berbeda dengan jalan-jalan di daerah kita ya, misalnya Banten sama Jawa Barat gitu ya. Dan juga berbeda dengan daerah Jawa Tengah. Tipologi tanahnya, variasi masuk dari daerah pesisir, naik ke gunung, perbukitan, turun ke ladang, ke sawah, masuk lagi ke dataran tinggi lagi. Vegetasi yang dilewati, walaupun itu nggak tinggi-tinggi banget, tapi namanya hutan pinus kita dapat gitu. Jadi sama kayak mungkin kalau kita bikin perbandingan gitu ya, sama kayak kita muter Bandung utara selatan utara selatan gitu, feelnya kayak gitu. Tapi terus dilewatin lagi sampai ke Garut misalnya kayak gitu. Feelnya kurang lebih seperti itu, walaupun nanti vibe-nya agak berbeda. Yang namanya Jawa Tengah sama Jawa Barat vibe-nya beda. Gitu. Mungkin akan ada titik yang dimana peserta terutama yang nggak biasa outdoor ya, nggak biasa di gunung, nggak biasa trail gitu, akan mesti coba lihat nih ada jalan apa enggak gitu sebelum dia akhirnya bisa lanjut gitu. Nah itu mungkin karena sifatnya eksplorasi gitu, jadi nggak, walaupun di peta ada rutenya udah terstruktur, tertunjuk, akan ada momen di mana peserta mempertanyakan apa kita melalui jalan yang benar gitu. Deg-degan karena baru pertama kali race gravel. Ini tuh tipe race yang everyone has to be honest dengan kemampuannya dia gitu. Oh, you have to push, you have to finish it, or you have to stop gitu. It's really difficult. It's personal judgment everyone gitu. Jadi kayak in a way sebenarnya mirip sama Bentang Jawa sih. Iya, you have to be honest with yourself aja gitu supaya nggak meleset dari ekspektasi lah basically gitu. Teman-teman enjoy, this is your journey. Kalian pasti bakal happy lah sama pemandangannya, sama bagaimana cara menyelesaikan masalahnya di jalan. Yang mau kompetitif boleh kompetitif, tapi keselamatan tetap yang utama ya. Enjoy! Penasaran sama rutenya, terus dari jarak dan elevasi kan jarak pendek tapi elevasi lumayan tinggi. Jadi bikin penasaran sih rutenya. Yang pasti bakal berbeda, meskipun pendek, cuman tantangannya lebih menantang di kelana sepertinya. Ekspektasi finish, nggak muluk-muluk karena gue udah lama nggak sepedaan jauh banget istilahnya. Pakai sepeda seperti ini gue lebih menikmati perjalanan aja sih, journey-nya. Pengennya sih ya under COT loh pasti, kita lihat aja nanti. Tapi gue bukan tipe pembalap sih, gue bukan tipe ambi atau racer, enggak. Tujuannya itu tuh nggak pernah dari dulu ya, santai aja sih santai. Tapi under COT harus. Kalau habis ikutan Outback, pengen nyoba nggak yang 3 kali lipatnya? Kalau 2 kali masih kebayang gitu. Terus tiba-tiba muncul beneran. Ya sudahlah, paling nanjak sak protole. Apa jadinya jika kita mendaki gunung menggunakan sepeda? Mungkin bagi kebanyakan orang, terdengar seperti aktivitas yang cukup ekstrim dan berbahaya. Lain halnya untuk 24 peserta pemberani dan bermental baja ini. Jarak 280 km dan elevasi 6.000 meter akan mereka lahap
dalam waktu 2 hari. Oke teman-teman, sekitar 1 menit sebelum start kita akan mulai buka konvoynya, terus kemudian jalanan juga akan kita tutup sementara waktu supaya trafik keluarnya lancar. Begitu keluar kita belok ke kanan ya, terus setelah itu ikutin rute aja, enjoy the trip. Paling berat itu kilometer 30 itu udah wah kalau boleh bilang saya kapok ini. Yang paling berkesan sih Abah masuk jurang. Sudah segmen full nanjak gitu ya, masih sedikit batu dan sedikit tanah, technical banget. Cari jalan yang kering, ternyata terabas itu, terabasnya itu bablas ke kiri masuk jurang. Kira Abah udah duluan nih. Gitu. Aku kira ada manggi kan. Gitu. Begitu dia lah Abah udah di bawah. Panik dong, langsung taruh sepeda, ngangkat sepeda itu aja udah susah banget ya ngangkat sepeda. Terus si Abah naik level. Untung rantingnya kuat gitu. Ya saya naik sepeda, sekarang saya hiking. Tapi lebak barangnya juga masih ada yang bagus, tapi kayu yang kesana itu wah sangat rusak sekali. Jika dulu nanjak terus. Iya ada yang datar, ada yang naik. Oh, definitely the first, when we started riding up, we'd come out of Pangalongan and then started climbing into that part, and then you've got the broken road and the big rocks. They're always very, very difficult to ride on. I can't. I give up. I just push. Beda dengan race yang selama ini pernah saya ikuti ya. Karena baru start, kaki baru panas 20 km udah mulai nanjak dan langsung masuk hutan. Ada beton yang sangat licin banget. Jadi kadang itu merasa tidak terlalu curam sih, bisa digoesin dan coba goes, tapi ban belakang goyang-goyang, akhirnya jatuh. Jatuh 4 kali. Mengalami banyak hal yang baru. Di sini saya juga belajar bahwa tuntun bike itu sesuatu hal yang bagus kok. Karena nggak semua bisa digas dan kita harus berpikir mana yang lebih efisien. Apakah didorong atau digoesin? Ternyata didorong cepat juga kok. It was a great race. Walking, pushing the bike through the jungle. That was good fun, hard work. And then slipping, sliding down the trail the other side. Yeah. It wasn't too steep, which was nice. I did try to ride, but I tend to wobble a lot and fall off, so that was fine. 18 jam telah berlalu sejak keberangkatan peserta dari kota Pekalongan sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Menggunakan waktu yang tersisa dengan beristirahat dan berbagi cerita dengan peserta lainnya. Untuk bersiap kembali esok hari, melanjutkan race hari kedua.
Dengan waktu istirahat yang cukup, pertualangan berkelana ini dilanjutkan pada pukul 3 pagi. Selain karena alasan keselamatan, hal ini diputuskan panitia agar para peserta bisa merasakan pengalaman yang maksimal dan tidak biasa. Arti kelana buat gua itu ya sepedaan rutenya beda, agak beda lah dari biasanya yang biasanya lebih sering di road atau light gravel gitu kan. Ini kayak bener-bener lebih kayak ya berkelana sih, nyusahin rutenya memang gitu. Tapi yang menyenangkan gitu, overall jadi menyenangkan. Perjuangannya teknikal mas, hutannya sama alamnya luar biasa sih mas. Yang bikin asik suaranya itu loh mas. Sunyi. Nyampe dia. Banget 50 anu begini digandeng. Anjir, nonton aku tanjakan. Wah, ngawur tajane. 2 kilo average gradient hampir 18%. Apaan itu? Gila, Bandung aja nggak ada yang kayak gitu. Ke langit. Ngelihat teman-teman yang udah finish tuh, dan pada saat finish mereka bilang, gila rutenya, nemu aja lo rute kayak gini, tapi in a positive way. Jadi kayak mereka senang gitu dengan rutenya. Ini rute keren sih, pemandangannya bagus, ini bagus segala macem. Tuh kayak worth it lah ngelihat teman-teman tuh happy dengan rutenya. Bagi sebagian peserta, perjalanan ini bukan lagi tentang perolehan angka. Tidak lagi perihal ambisi untuk menjadi yang terbaik di antara pencapaian prestasi. Ini adalah bentuk kecintaan mereka terhadap aktivitas jiwa dan raga. Bagaimana keluh kesah saat menjalani, sambil menikmati apa yang disajikan semesta yang sebelumnya mungkin belum pernah dijumpai. Rasa syukur mendalam saat berhasil menyelesaikan tantangan. Walau kecewa ketika tidak bisa melanjutkan, namun bangga bisa tergabung dalam kisah yang akan selalu ada dalam kenangan di kemudian hari. Untuk mereka, bersepeda bukan hanya sebatas hobi, melainkan upaya untuk tetap hidup dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semua teman yang sudah meramaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mari kita berkelana.